Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Pak Thomas. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Mungkin dari desimal ke pecahan biasa, ke persen, dan sebaliknya. Mari kita langsung ke contoh yang pertama. Yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu mengubah penyebut pecahan itu menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contoh. Langsung ini 3 contoh ini kebetulan pecahannya sudah per 10, 100, 1000. Maka untuk mengubahnya menjadi desimal tinggal kita ubah begini 0,3. 0,3 ini ada satu angka di belakang koma, berarti ini per 10. Kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Ini per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya ya. Yang contoh berikutnya ini belum per 10, per 100 atau per 1000, maka kita ubah dulu menjadi per 100. Di sini 4 dikalikan 25 kan menjadi 100. Ketika penyebut dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Nah ini 75 per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma, 0,75. Selanjutnya, nah ini ada pecahan campuran. Ketika ada pecahan campuran seperti ini, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 1 ditambah 2, 7 per 5. Nah 5 ini diubah ke per berapa yang mendekati per 10, berarti kalikan 2, ini juga dikalikan 2, 14 per 10. Per 10 berarti satu angka di belakang koma, berarti 1,4. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk kasus soal seperti ini 2/3 ini ketika kita ubah menjadi per 10, per 100, per 1000 itu tidak mungkin terjadi. Maka ketika ada pecahan yang seperti ini, cara mengubah ke bentuk desimal adalah membagi pembilang ini dengan penyebut 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa, tambahkan 0, berarti ini 0, dan seterusnya. Pembagian bersusun seperti ini kalian juga sudah bisa, nanti tinggal dibulatkan. Kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya ini 0,8. Ingat, satu angka di belakang koma berarti per 10. Kemudian kita sederhanakan, 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Ini harus sama ya, pembaginya harus sama. 4 per 5, oh ini sudah paling sederhana. Selanjutnya 0,25. Ini 2 angka di belakang koma berarti per 100. Ini dibagi 25 dibagi 25, 1 per 4, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 100 karena persen itu per 100. Contoh 1 per 4. 4 kita ubah menjadi per 100 itu harus dikalikan 25, maka yang atas juga dikalikan 25. 25 per 100 berarti 25%. Cara yang kedua, mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contoh
1/4 kali 100% sama dengan 1 kali 100/4% sama dengan 100 dibagi 4%. 100 bagi 4 berapa? 25%, seperti itu. Nah, ketika pecahan itu tidak bisa kita ubah menjadi per 100, misalkan 1/3 gitu. Per 3 kan 3 itu tidak bisa dijadikan 100, maka cara yang dipakai adalah cara yang kedua ya teman-teman, tolong diingat. Jadi dengan mengalihkan 100%. Kita lanjut. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Kemudian pecahan tersebut disederhanakan ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh, 20% artinya 20/100. Kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. Ini dibagi 20, 1 dibagi 25. Seperti itu. Kalau kalian mau baginya tidak dengan 20, bisa enggak ya? Coba 20/100 kalian bagi, misalkan Pak saya mau bagi dengan 5. Oh iya, kalau enggak 5 berapa? 10 misalkan. 10 ini juga saya bagi dengan 10, itu boleh teman-teman. 20 bagi 10 berapa? 2/100 dibagi 10 boleh seperti ini, tapi ini belum yang paling sederhana. Masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama tidak ini? Bisa dibagi 2, yang ini dibagi 2 juga harus sama. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Nah, sama kan hasilnya dengan yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengubah persen menjadi desimal. Caranya mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu, selanjutnya diubah ke bentuk desimal dengan menentukan ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini contohnya. 2% kita ubah ke per 100, berarti 2/100. Per 100 2 angka di belakang koma, berarti 0,02. Ada 2 angka di belakang koma. Contoh yang lain, 45% berarti 45/100. Persen per 100, ingat ya. 2 angka di belakang koma berarti 0,45, seperti itu. 50% berarti 50/100. Per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kok ini cuma 1, Pak? Nah, ini kan sebenarnya masih ada 0 di sini. 0,000, tapi kan ini tidak perlu ditulis, cukup 0,5, seperti itu. Selanjutnya mengubah desimal menjadi persen. Untuk mengubah desimal menjadi persen, caranya adalah mengubah desimal menjadi pecahan dengan penyebut 100 ya. Contoh 0,2 itu kan 2/1 angka di belakang koma per 10. 10 biar menjadi 100 kalikan 10, berarti pembilangnya juga dikalikan 10. 20/100 sama dengan 20%. Contoh selanjutnya 0,125, 3 angka di belakang koma, berarti per 1000, padahal harus per 100 karena ini diubah menjadi persen. Maka yang bawah ini dibagi 10, yang atas juga harus dibagi 10. Gampangnya nolnya hilang 1, tapi ini komanya ke kiri 1, jadi 12,5%. Seperti itu teman-teman untuk video hari ini.
Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.